Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Salsabila Rabbani, peserta Latsat CPNS golongan 3, angkatan 9 kelompok 3 dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan kerja saya yang merupakan menjadi role model dalam penerapan core value berakhlak. Sudah hadir di siang pada hari ini, yaitu Mbak Dian Novitasari. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang, Mbak Salma. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Nah, sebelumnya sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja ya Mbak untuk siang hari ini. Ini mengenai core Oke. value berakhlak yang isinya itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, Mbak Dia, selama sudah bekerja, sudah lama ya Mbak, sepertinya sudah banyak pengalaman. Saya butuh insight nih. Bagaimana sih Mbak, menurut Mbak, menerapkan nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten dalam pekerjaan itu sebaiknya bagaimana dan tips-tipsnya bagaimana Mbak, menurut Mbak? Oke, baik Mbak Salma. Sedikit sharing ya Mbak. Ya nggak Iya, lama-lama banget ya Mbak. Tapi kalau iya, dibandingkan Mbak Salma ya lebih dulu saya ya. Tadi iya. sudah dijelaskan terkait berakhlak ya. Mungkin kita sebagai dosen kan juga harus menerapkan dalam pekerjaan kita ya. Tadi terkait menerapkan orientasi pelayanan dalam pekerjaan ya Mbak. Kita sebagai dosen, nah partner kita atau apa namanya orang yang perlu kita layani kan salah satunya adalah mahasiswa. Nah, salah satu implementasi berorientasi pelayanan dalam pekerjaan ya ketika mahasiswa kita gitu ya membutuhkan informasi ya kita sebagai dosen harus berusaha cepat merespon mahasiswa tersebut. Kemudian ketika memberikan informasi ya kita berusaha memberikan penjelasan secara jelas. Kemudian memastikan bahwa mereka itu benar-benar paham apa yang kita sampaikan ya, bukan hanya menjawab sekedarnya. Itu sih Mbak selama ini pengalaman terkait nilai orientasi pelayanan ketika menjalankan pekerjaan. Kemudian pertanyaan yang kedua ya tadi Siap, terkait akuntabel. nilai akuntabel ya. Ya, Nah, iya. ini nilai akuntabel ini yang perlu kita jaga ya, Mbak, terlebih ketika apa namanya? Setelah ujian ya, kan Iya, akuntabel itu dibutuhkan ya. Jadi kita harus memastikan setiap melakukan pekerjaan kita itu harus ada dokumentasi dengan baik sehingga kedepannya itu kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik ya atau akuntabel baik ketika menggunakan anggaran praktikum atau laporan kegiatan ya ketika kita mendapatkan hibah dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus akuntabel ketika memberikan penilaian terhadap mahasiswa ya Mbak. Bukan apa namanya pilih-pilih ya kalau kita suka sama transparan si A ya gitu kita ya Mbak. kasih nilai ke si A yang baik, ketika kita nggak suka sama si B, kita kasih nilai yang buruk itu bukan seperti itu. Misalkan kuis nilainya segini ya kita rekap. Biasanya kan ada mahasiswa yang merasa, loh saya nilainya sudah bagus kok dapetnya jelek. Nah itu kita kalau punya dokumentasinya kan enak ya pertanggungjawabannya dan kita lebih akuntabel. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Kompeten ya terkait Mbak. menjaga kompetensi ya. Nah, Iya. kita sebagai dosen ini perlu upgrade kompetensi setiap waktu ya, Mbak. Apalagi perubahan zaman kan apa namanya? Pasti cepat banget ya, apa namanya ilmu-ilmu juga terus maju ya. Jadi kita harus upgrade diri mulai dari belajar sendiri ya atau mengikuti pelatihan ya agar kompetensi kita juga semakin meningkat ya, tidak stuck di situ-situ saja. Nah, saya juga percaya ketika meningkatkan kapasitas diri ini bisa membantu kita untuk memberikan pekerjaan yang terbaik ya dengan hasil yang terbaik. Seperti itu Mbak Salma. Wah, menarik sekali ya Mbak. Terima kasih atas insight-nya. Kemudian kalau untuk ini Mbak, yang menarik yaitu selanjutnya harmonis. Bagaimana menciptakan lingkungan harmonis dengan senior gitu kan? Kita kan apalagi untuk gap umur yang begitu jauh gitu, untuk menciptakan keharmonisan gitu gimana ya Mbak? Kan tidak hanya dosen dengan mahasiswa, tapi juga dosen dengan dosen sendiri gitu ya Mbak. Menurut Mbak, bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis? Pertanyaan yang menarik ya Mbak Salma. Nah, seperti yang Mbak Salma tahu ya, ketika masuk gap usia itu jauh banget ya. Ada yang paling senior itu sudah mau purna, sedangkan Mbak Salma adalah Gen Z ya gitu. Pasti dari perbedaan umur itu pasti membuat beda pendapat dan lain sebagainya ya. Kadang malah rentan apa namanya timbul konflik dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita juga harus berusaha membuat lingkungan kerja kita ini agar harmonis ya. Kalau harmonis kan kita akan enak ya apa namanya kerja kemudian berangkat kerja juga akan lebih semangat ya kalau kondisi lingkungan kerjanya ini harmonis. Nah, di sini ketika menjaga lingkungan kerja agar harmonis ya saya berusaha menghargai perbedaan pendapat ya. Karena kan kalau kita argumen atau diskusi pasti banyak
beda pendapat ya, pola pikir dan lain sebagainya, mengingat rentang usia juga lumayan cukup jauh ya, pasti pola pikirnya juga akan berbeda. Nah, selain menghargai pendapat tadi juga ketika pendapat kita berbeda ya kita tidak mudah tersinggung ya. Misalkan yang satu pendapatnya ke A, satu ke B ya, jangan tersinggung gitu. Kemudian yang ketiga ya menjaga komunikasi dengan baik. Kemudian kalau misalkan dalam pekerjaan ya sempat ada konflik ya kita menyelesaikannya dengan dialog terbuka, kemudian dengan kepala yang dingin ya, tidak apa namanya tidak marah, kemudian memutus silaturahmi dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Salma. Wah, terima kasih Mbak atas jawabannya yang sangat solutif ya Mbak. Kemudian ini Mbak, ada tiga sifat lagi, yaitu tiga core value. Loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Nah, bagaimana kita dalam penerapan kita ini kan? Mungkin untuk kolaboratif, karena kita sering melakukannya ya Mbak, secara tidak langsung itu bisa dilakukan. Nah, untuk adaptif dan loyalitas ini bagaimana Mbak? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak. Ketika kita bekerja ya di suatu institusi, kita juga harus loyalitas ya, termasuknya ya harus loyalitas ke institusi kita. Nah, salah satu hal ya loyalitas yang saya lakukan adalah ketika pimpinan punya kebijakan ya yang sesuai dengan aturan dan tujuan organisasi ya, saya sebagai bawahan ya harus mendukung kebijakan pimpinan tadi. Kemudian selain itu saya juga menjaga nama baik instansi ya, ibaratnya instansi tempat kita kerja adalah orang tua kita ya. Jadi kita tetap menjaga nama baiknya baik di lingkungan kerja, di lingkungan luar maupun di lingkungan media sosial seperti itu, Mbak. Kemudian bagaimana sih sikap adaptif ya dalam implementasi pekerjaan ya. Nah, Ya, seperti Mbak Salma ketahui ya, kemarin kan sempat apa namanya? Ada corona ya, ya. yang awalnya kuliah hanya tatap muka di kelas ya. Nah, karena corona itu kan salah satu perubahan yang cepat ya, adaptif, kita dituntut untuk bisa kuliah jarak jauh ya atau online. Kemudian yang tadinya kita share materi secara apa namanya, secara manual ya, misalkan mahasiswa ngasih flash disk ataupun yang lainnya, kita juga harus adaptif dengan adanya kalau di Unsud kan untuk perkuliahan itu ada sistem LDRU seperti itu ya Mbak. Jadi saat ada perubahan sistem di tempat kita kerja ya secara digital ya kita harus berusaha dengan cepat ya belajar dan tidak menolak perubahan tersebut ya ketika itu ya. Kemudian ketika ada senior yang mungkin sedikit gaptek ya, nah itu kita harus juga membantu agar beliau juga sama-sama adaptif. Jadi kita tidak maju sendiri ya, tapi kita maju bersama. Tuh, Mbak Berarti Salma. adaptif dan kolaboratif itu bisa beriringan gitu ya Mbak ya? Berjalan ya, betul berjalan beriringan. Nah, tadi nyambung ya kolaboratif, tadi Ya. sudah disampaikan ya, kita sering kolaborasi ya, baik di apa namanya tim teaching ya, kalau ngajar kan nggak mungkin kita satu apa namanya satu semester itu ngajar sendiri ya dalam satu kelas, biasanya ada tim teaching yang terdiri 2 sampai 3 dosen, kemudian ketika kuliahnya ada praktikum kan kita juga butuh asisten ya dari teman-teman mahasiswa ya, jadi tidak hanya kolaboratif ke rekan kerja yang satu prodi, tapi kita juga kolaboratif terhadap mahasiswa ya. So, kita juga harus berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Wah, terima kasih ya Mbak atas jawaban-jawabannya yang sangat menarik ini. Kemudian Mbak, selama ini apakah pernah ada tantangan yang pernah dihadapi dalam penerapan core value berakhlak ini? Oke, tantangan ya pastinya ada ya Mbak. Ketika kita bekerja pasti akan banyak tantangan ya. Bekerja saja banyak tantangan, apalagi ketika bekerja dengan menerapkan nilai berakhlak tadi ya Mbak. Nah, tantangannya adalah gimana kita menjaga konsistensi berakhlak tadi dalam implementasi kerja kita, terutama saat beban kerja kita tinggi ya. Kadang kan karena dosen tidak hanya mengajar saja, tapi ada tridharma lainnya ya seperti penelitian, pengabdian, kemudian kegiatan lain-lainnya. Nah, di sini saya berusaha tetap menjaga profesional, kemudian tidak mengabaikan nilai-nilai berakhlak tadi, sehingga dalam bekerja tetap bisa mengimplementasikan nilai berakhlak tadi, Mbak. So, besok saya bisa ini ya Mbak, diberikan wejangan. Kalau apabila saya menemukan tantangan, saya bisa mencari Mbak Dian untuk menemukan solusi dari tantangan saya gitu ya Mbak. Terus yang terakhir nih Mbak, mengapa penting menjadi role model dalam berakhlak? Kan kalau saya merasa Mbak Dian itu sebuah role model yang sebagai panutan bagi saya. Nah, seberapa penting sih role model itu? Oke, tentunya penting sekali ya Mbak role model karena role model itu kan sebagai acuan kita dalam bekerja ya. Seperti dulu saat saya baru masuk seperti Mbak Salma ya yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Pasti kan saya melihat senior ya yang lebih dulu masuk. Nah, ketika melihat senior kan kita melihat sifatnya, karakternya ketika bekerja dan lain sebagainya ya. Sehingga menurut saya adanya role model dalam berakhlak ini sangat penting ya Mbak Salma karena perilaku kita akan dicontoh oleh rekan kerja dan generasi berikutnya. Budaya kerja yang positif akan terbentuk ya ketika kita menerapkan nilai berakhlak tadi, kemudian dengan berakhlak tadi organisasi akan menjadi lebih dipercaya ya. Terima kasih sekali ya Mbak atas insight yang sudah diberikan. Semoga kita bisa menerapkan core value berakhlak ini dalam kehidupan sehari-hari kita.
untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Dia. Semoga sehat selalu ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.